Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan ujian tengah semester manajemen agribisnis tentang subsistem input dan sarana produksi serta teknologi agribisnis. Jadi nama saya Riri Angelina dengan NIM 19.101063.404.018 dengan dosen pembimbing Doni Novarista SPT MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian input. Jadi input ini merupakan yang terdiri dari manusia, mesin, material, modal, metode, energi, informasi, manajerial, dan tanah. Sedangkan sarana ini merupakan yang digunakan sebagai input dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Jadi jenis sarana produksi ini yaitu benih, bibit atau induk, pupuk, obat-obatan atau pestisida, dan pakan. Selanjutnya yaitu teknologi agribisnis. Teknologi agribisnis merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisien, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dan ini merupakan bagian subsistem agribisnis, di mana subsistem pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana, dan selanjutnya itu subsistem produksi pertanian, selanjutnya subsistem pengolahan hasil pertanian, dan selanjutnya itu subsistem pemasaran. Ini merupakan subsistem penunjang. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman jagung, di mana untuk penyiapan benihnya dari persyaratan benihnya bermutu tinggi, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Benih yang bagus itu berasal dari benih unggul atau daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Dan selanjutnya itu penyiapan benih. Jadi benih jagung komposit dapat diperoleh dari penanaman sendiri, dari jagung yang tumbuh sehat, dan selanjutnya itu dari tanaman terpilih, diambil jagung yang tongkolnya besar, berisan biji lurus dan penuh tertutup rapat oleh klobot dan tidak terserang oleh hama penyakit. Dan yang ketiga itu tongkol dipetik setelah lewat fase matang fisiologi dengan ciri-cirinya seperti biji mengeras dan sebagian besar daun menguning. Dan selanjutnya itu tongkolnya dikupas dan dikeringkan. Jadi bila benih akan disimpan dalam jangka lama, setelah dikeringkan tongkol dibungkus dan disimpan di tempat keringnya. Dan selanjutnya itu dari tongkol kering diambil biji bagian tengah, biji di bagian ujung apakah tidak digunakan sebagai benih. Yang terakhir itu daya tumbuh benih lebih dari 90%. Benih yang dibutuhkan adalah sebanyak 20-30 kg per hektar. Dan selanjutnya itu perlakuan benih. Jadi untuk perlakuan benihnya, sebelum benih ditanam sebaiknya dicampur dengan fungisida, terutama apabila diduga akan ada serangan jamur, bila diduga akan ada serangan lalat bibit dan ulat agrotis. Jadi sebaiknya benih dimasukkan ke dalam lubang bersama-sama dengan insektisida, butiran, dan sistemik. Selanjutnya pengolahan media tanam. Pada saat pengolahan tanah, setiap 3 meter perlu disiapkan saluran air sedalam 20 cm dan lebarnya 30 cm yang berfungsi untuk memasukkan air pada saat berkurangan air dan pembuangan air pada saat air berlebih.
Nah, selanjutnya itu tentang teknik penanamannya. Eh, Penentuan pola tanaman. Di sini ada tumpang sari atau yang disebut dengan intercropping. Tumpang sari ini penanamannya lebih dari satu tanaman, umur sama atau berbeda. Dan yang kedua itu yang disebut dengan tumpang gilir atau yang disebut juga dengan multiple cropping. Nah, jadi dilakukan secara beruntun sepanjang tahun sehingga mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mendapatkan keuntungan maksimumnya. Dan yang ketiga itu tanaman bersisipan atau disebut dengan relay cropping. Nah, dengan cara menyiapkan satu atau beberapa jenis tanaman selain jagung. Misalnya waktu jagung menjelang panen disisihkan kacang panjang. Nah, yang terakhir itu tanaman campuran atau disebut mixed cropping. Tanaman terdiri atas beberapa tanaman dan tumbuhan tanpa diatur jarak tanam maupun larikannya. Nah, pada pola ini lahan efisien tetapi rentan terhadap hama dan penyakit. Nah, itulah kekurangannya dari tanaman campuran ini. Dan selanjutnya itu pembuatan lubang tanam. Nah, untuk pembuatan lubang tanam dibuat dengan tugal sedalam 3-5 cm. Tiap lubang diisi 1 butir benih. Nah, yang selanjutnya itu cara penanaman. Jumlah benih per lubang tergantung keinginan kita. Nah, bila dikehendaki 2 tanaman per lubang, maka benih dimasukkan 3 biji per lubang. Nah, bila dikehendaki 1 tanaman per lubang, maka benih yang dimasukkan 2 biji per lubang. Dan selanjutnya tentang cara lainnya tentang pembudidayaan jagung ini, ada penjarangan atau yang disebut dengan penyulaman. Jadi apabila dalam satu lubang tumbuh 3 tanaman dan hanya misalnya dikehendaki cuma 2 atau 1 tanaman yang tumbuh, paling tidak baik dipotong saja dengan pisau atau gunting yang tajam tepat di atas permukaan tanah. Pencabutan tanaman secara langsung tidak boleh dilakukan karena akan membuat akar tanaman menjadi rusak. Dan selanjutnya itu penyiangan. Nah, jadi penyiangan ini dilakukan 2 minggu sekali. Penyiangan pada tanaman muda menggunakan tangan, cangkul kecil juga bisa, atau dengan garpu. Penyiangan kita harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak mengganggu perakaran yang belum kuat yang mencekam tanah. Dan yang ketiga itu tentang pembumbulannya. Pembumbulan ini dilakukan pada batang-batang tanaman, dikasih tanah di dekat batang, seperti itulah kira-kira tentang pembumbulan ini. Dan yang keempat itu pemupukan. Jadi pemupukan perlu memperhatikan jenis, dosisnya, waktu, dan juga cara pemberian pupuknya. Nah, jadi pada umumnya varietas yang unggul lebih banyak memerlukan pupuk dibandingkan dengan varietas lokal. Nah, dan yang kelima itu tentang pengairan dan penyiramannya. Jadi pemberian air pada pertanaman jagung cukup sampai tingkat kapasitas lapang atau tidak sampai tergenang pada batang-batang jagungnya. Dan yang terakhir itu pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya itu sarana produksi dan input produksi serta teknologi pada pembudidayaan tanaman jagung ini. Nah, jadi di sini termasuk ada sarana dan input serta teknologi di sini itu lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kimia urea, ponska, TSP, obat-obatan pestisida cair dan furadan, tenaga kerja, peralatan usaha tani, dan contohnya itu cangkul tadis, sabit, garpu yang dilakukan untuk membersihkan di sekitaran pohon jagungnya, dan alat pemipil jagung dan lain-lainnya.
Nah, mungkin sekian dari PPT dari jawaban ujian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.